Halo teman-teman, selamat datang di Tech Corner Indonesia. Kali ini aku akan mengunboxing, nggak ya, unboxing sebenarnya, lebih tepat ke hands-on satu device dari Apple yang sangat-sangat populer dan sampai sekarang masih sangat digemari, yakni iPhone SE generasi pertama. Ya, untuk mengingatkan kembali, iPhone SE generasi pertama ini dirilis pada Maret 2016. Smartphone ini punya layar IPS LCD dengan ukuran 4 inch, lalu punya chipset Apple A9 Bionic. Kemudian storage-nya itu mulai dari 16 GB sampai dengan 128 GB dengan RAM 2 GB. Kamera utamanya sendiri itu 12 megapiksel dengan bukaan 2,2 dan perekaman video hingga 4K 30 frame per second. Sementara kamera depannya itu 1,2 megapiksel dengan bukaan 2,4 dengan perekaman hingga 1080p 60 frame per second. Adapun baterainya yakni 1624 mAh dengan 4 warna yakni Space Gray, Silver, Gold, dan Rose Gold. Nah, sekarang langsung kita buka dan ini dia. Kalau lihat dari boxnya, sebenarnya ini adalah iPhone SE refurbished ya, karena warna boxnya putih. Nah, ini unitnya kalau kita lihat masih sangat mulus ya. Ini kebetulan barang Batam ya teman-teman. Cuman mungkin perawatannya bagus sehingga masih bagus banget kondisinya. Ini kelengkapannya. Ini sepertinya OM ya, nggak asli, tapi nggak apa-apa lah. Oke, ini ada biasanya nih SIM ejector ya, bener, dan juga ada kitab-kitab singkat lah seperti biasa, nggak perlu dibuka. Lalu ada headset. Nah, ini juga OM sepertinya kalau kita lihat, meskipun kemasannya mirip asli atau mirip original. Kita coba buka. Oh ya, bener, hampir menyerupai aslinya ya. Nanti kita cobalah, semoga benar-benar asli. Oke. Siapa tahu kan. Nah, seterusnya ini kabel. Kabelnya juga udah lama kelihatannya karena udah hitam, nggak terlalu putih. Dan ini batok chargernya, ini warnanya putih juga, kaki 3, jadi emang barang internasional karena iPhone SE memang nggak masuk resmi ke Indonesia. Oke, kita beresin dulu box-boxnya, kita sisihin. Oke, kita pinggirin ya maksudnya. Nah, sekarang kita lihat iPhone-nya sendiri. Kalau kita lihat nih, emang kerasa banget ya, handphonenya premium meskipun ini udah 6 tahunan lebih, tapi kesan premiumnya masih kerasa banget. Kalau kita lihat nih dari frame, dari desain, ini emang asli ganteng banget ya. Nah, ini kalau di bawah kita lihat ada speaker 2 meskipun nggak stereo, terus ada SIM ejector, lalu ada satu kamera dengan logo Apple di belakang dan ada tulisan iPhone SE. Di sisi kiri ada tombol silent, lalu volume up and down, dan di atas tuh ada tombol power. Nah, kan kerasa banget enaknya kalau lagi digenggam. Ini yang bikin iPhone SE ini sampai sekarang masih banyak banget yang suka. Kita coba nyalain teman-teman. Kita coba cek apakah ini benar-benar oke. Kalau kita lihat nih, mungkin udah sekian tahun ya, tapi layarnya kayaknya udah mulai menguning. Ini artinya layarnya masih baru ya, maksudnya masih original. Oke, kita langsung coba set dulu ya. Nah, kita coba set kayak gimana nanti prosesnya, kita set semua. Kita cari yang Indonesia ya, kita terus cari yang Indonesia di bawah. Oke, itu dia Indonesia. Kita setup manual, kita teruskan. Nah, ini coba aku koneksiin dulu ke
WiFi ya, dan nanti aku proses secepatnya teman-teman, lalu kita balik lagi untuk ngecek kayak gimana dalamannya dari iPhone SE generasi pertama ini. Oke teman-teman, ini udah mulai proses setting ya, kita tes. Nah, pertama kita cek nih apakah Touch ID-nya berfungsi ya. Salah satu hal yang bikin sebenarnya kita suka banget pakai iPhone SE generasi pertama ini adalah fingerprint sensornya ini ya, yang memang bikin seneng menggunakan iPhone SE, dan memang menjadi satu-satunya iPhone dengan desain lama milik Apple yang masih menggunakan masih menggunakan fingerprint sensor. Oke, sukses. Sekarang kita tambahin passcode. Oke, sudah sampai proses transfer data. Kita masukin Apple ID dulu ya, untuk ngecek selanjutnya. Oke, sudah bisa login ke Apple ID. Sekarang kita masukin kode yang dikirim ke device lain. Oke, 717647. Oke, kita cek apakah bisa. Oke, bisa. Nah, ini barang Inter, jadi memang agak riskan juga meskipun keluar sebelum aturan IMEI, tapi tetap saja mungkin ya berpotensi teman-teman untuk diblokir ya, konsekuensinya itu. Tapi ya kita akan coba pakai mungkin untuk sehari 2 hari sebagai daily driver, apakah kuat. Tapi kalau kita ngelihat baterainya yang hanya 1600-an mungkin nggak akan tahan di sana ya. Tapi nantilah aku akan coba untuk kasih review singkat setelah pemakaian di video berikutnya. Jadi siapa tahu nih bisa jadi referensi lah buat teman-teman yang pengen punya juga. Nah, by the way, kalau ngomongin harga, ini tuh masih dijual di kisaran 1 jutaan lah ya untuk yang kapasitas 16 GB, sekitar 1 sampai 1,2. Nah, kalau di atas itu teman-teman bisa dapat yang storage 32 GB sampai 64 GB. Tapi kalau aku saranin sekarang tuh mending pilih yang 32 GB ya, atau 64 GB lah sekalian, jauh lebih gede ya ukurannya daripada yang saya pakai sekarang ini 16 GB. Oke, udah sampai nih proses setting udah mau selesai. Jadi kita continue saja ya untuk berikutnya kayak gimana rupanya. Yes, finally selesai juga settingan, dan ini tampilan aslinya dari iPhone SE 16 GB, SE generasi pertama ya, kapasitas 16 GB. Kita lihat informasi tentang device-nya ya. Ini tuh udah pakai iOS 15.5, artinya nih masih ada peluang buat kita update ke versi terakhir, yakni 15.6. Kita coba cek apakah ini support. Ya bener, jadi masih bisa nih diupdate ke 15.6, meskipun sebenarnya nanti iPhone SE generasi pertama ini tidak bakalan support iOS 16. Sayang banget ya, tapi it's okay lah, ini masih dapat OS terakhir, udah cukup mantap. Ini aku compare dengan iPhone 13 Pro, jadi ini kayaknya adiknya lah ya kalau kita ngelihat, karena plug ini mirip banget ya secara desain, meskipun memang ukuran layarnya lebih besar ya. Kalau sama mini mungkin akan jauh lebih kelihatan sama ya. Nah, kita tahu sendiri dari seri iPhone 12 itu Apple udah balik lagi menggunakan desain lama yang dipakai di iPhone 5 ya, iPhone 4, kemudian iPhone 5 juga, dan sekarang dipakai di iPhone 13 juga, dan kemungkinan ke-14 juga akan pakai bahasa desain yang sama dengan model frame seperti ini ya. Tuh kelihatan kan mirip banget ya, meskipun jauh tentunya dari sisi kamera, dari ukuran layar, ukuran HP-nya, kamera jauh beda banget ya.
logonya juga beda posisi, tapi it's okay, nggak masalah, kerasa banget. Tapi feelnya, premiumnya kita dapat, pokoknya semua kita dapat. Apalagi ada fingerprint sensor yang emang selalu ngangenin, terutama di situasi pandemi ini juga pasti akan sangat membantu ya. Masih pandemi lah katakan, jadi kita masih harus pakai masker, sehingga ya namanya pakai fingerprint jauh lebih oke juga gitu ya, daripada pakai Face ID yang karena ketutup masker. Meskipun beberapa HP terbaru udah bisa di unlock dengan kita tetap pakai masker. Itu tadi aku cek kameranya. Kameranya cukup oke lah ya, untuk ukuran 12 megapiksel dengan bukaan 2, sekian dibanding serinya yang iPhone 13 Pro ini ya, yang udah bukaan 1,5. Jadi pasti kalau foto terutama di kondisi low light jauh banget bedanya. Tapi nanti aku akan cek lah ya, aku akan coba compare kedua device ini. Ini yang aku dapat berapa baterainya? 87. Wow, masih bagus nih teman-teman ya. Jadi dapat baterai 87 ya, kenapa nggak 90 ya, bisa lebih oke ya. Cuman ya sekali lagi tadi, karena baterainya emang kecil, jadi ya mungkin akan beberapa kali ngecas, kecuali untuk pemakaian yang biasa normal kayak ya cuman untuk WhatsApp atau mungkin untuk medsos, mungkin masih bisa tahan lebih lama. Nah, ini aku udah coba install untuk WhatsApp, aku pindahin ke sini ya, nanti kita cek lah ya kayak gimana. Oke, ini udah aku cek, udah aku install aplikasi, dan sisa storage-nya itu cuma 3,8. Aduh, gila. It's okay lah teman-teman ya. Tapi yang pasti seneng juga akhirnya bisa megang lagi iPhone SE generasi pertama ini, dan ya semoga bisa awet lah ya untuk dipakai untuk waktu yang agak lama begitu. Thank you buat kalian yang udah nonton. Nanti aku upgrade lagi, update video terbaru tentang iPhone SE ini ya, dari uji coba dan sebagainya. Silahkan di like kalau kamu suka video ini, bisa juga don't like ya kalau emang nggak suka. Have a nice day.